Sekarang harganya, oh, $42 udah naik 7%. Nah, jadi setahun terakhir itu dia turun ya. Sampai kemarin mentok di $20 ya, tapi sekarang udah naik lagi sampai $40. Wow. Jadi kalau dihitung dari bulan November aja kenaikannya udah 100% sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari statistik, coba kita lihat di sini. PBV-nya masih 4 kali. Dan ini yang paling penting ya. Trailing PE 18 dan forward PE-nya masih 11. Ini murah loh sebenarnya. Return on equity-nya 31%. Fundamental bagus ya. Valuasi relatif murah untuk perusahaan teknologi. Harga sahamnya sangat fluktuatif ya. Dia dulu jeblok dari 100 sampai mentok di 20. Tapi sejak awal pada harga di 100 itu memang valuasinya sangat mahal, tapi pada 20 sebaliknya sangat murah. Jadi sekarang dia udah mulai pelan-pelan naik lagi. Oke, saya jawab ya Pak Christian. Jadi gini, sebenarnya SMCI ini juga, oh ya Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, nanti setelah ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang prospek pasar saham ke depannya bagaimana, Amerika khususnya, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan. Tapi sebelum itu kita jawab soal SMCI dulu ya. Bapak Ibu sekalian ya, valuasi perusahaan-perusahaan di Amerika itu sebenarnya nggak jauh beda dengan di Indonesia. Metodenya sama ya, price to earning ratio, price to book value ya. Semakin kecil angkanya, semakin murah perusahaannya, valuasi sahamnya. Dan kinerja fundamentalnya pun kita lihat dari ROE ya. Semakin tinggi ROE-nya ya berarti semakin profitable perusahaannya, sesederhana itu gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat SMCI ini, dia itu kinerjanya sangat bagus, tapi balik lagi waktu dia harga sahamnya masih di harga $100 ya, price to book value-nya ketika itu sudah 10 kali ya, price to earning ratio-nya juga mencapai kalau nggak salah 30 sampai 40 kali. Bagus, tapi over value. Tapi begitu dia kemarin turun sampai di $20, meskipun sayangnya saya sendiri nggak sempat masuk ya. Tapi waktu itu kita udah ngincar sebenarnya. Karena ini kan dia perusahaan chip apa segala macam. Dan dia itu perusahaan meskipun mungkin kita nggak pernah dengar ya. Tapi dia itu perusahaan gede dengan market cap lebih dari 25 miliar dolar atau 400 triliun rupiah. Dan dengan bisnis yang juga tidak hanya melayani Amerika Serikat tapi seluruh dunia. Ya. Ada kemungkinan laptop atau komputer yang Anda gunakan itu pakai produk dari SMCI ini juga salah satunya gitu ya. Komputer kita itu kan banyak banget komponennya ya. Nah, itu SMCI ini bikin salah satu komponen tersebut gitu kan. Jadi kalau kita bicara prospek ya, teknologi ya, artificial intelligence dan seterusnya itu masih bagus. Kinerja perusahaan yang terbarunya di kuartal 4 2024 masih bagus. Jadi sahamnya bagaimana? Ya naik Pak Christian. Jadi sekarang mah tinggal masalah valuasinya aja sih. Tapi masalahnya gini, balik lagi. Kalau waktu kemarin harga sahamnya di $18-20, PBV 2 kali, itu mah memang murah Pak. Trailing PE cuman 10 ya, lalu forward PE-nya juga cuman 5 kali, itu murah banget ya. Tapi di harga sekarang $42 dan harga trailing PE-nya 18, itu yang saya sebut dengan tanggung Pak Christian. Kalau trailing PE 18 mah udah sama dengan saham Magnificent Seven. Kayak Google, ya Google juga segitu, sekitar 20 ya, Nvidia atau Meta gitu. Sedangkan saham-saham Magnificent Seven yang tadi saya sebutkan, dia market cap-nya jelas lebih besar, perusahaannya jelas lebih populer, ya otomatis valuasinya wajar kalau premium gitu. Tapi dalam kasus SMCI per 18 kali, meskipun forward PR-nya cuma 11 kali, itu menurut saya nggak bisa dijustifikasi. Dan itulah kenapa dalam kondisi pasar yang kemarin terkoreksi, ya dia juga gampang banget turunnya. Ya nggak, Pak Christian? Dia baru aja kemarin dari 60 jeblok sampai $36 kan? Ketika S&P turun, memang hari ini dia naik. Ya karena S&P-nya naik juga. S&P semalam naik 2%, ya hari ini SMCI ini naik 7,6%.
9%, 8% gitu loh. Jadi kalau tertarik dengan SMCI ini, saran saya Pak Christian, sekarang gini loh, indeks S&P 500 atau kita nyebutnya SPX ya, itu kan terkoreksi, sekarang lagi rebound betul, tapi kayaknya ada kemungkinan lanjut turun lagi sih kalau kita lihatnya agak panjang, 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Satu, karena valuasi saham-saham memang sudah mahal ya. Kedua, saya baca-baca ini kayaknya disengaja itu. Perang tarif apa segala macam itu kayak sengaja bikin investor panik gitu. Ada kesengajaan dari pemerintah Amerika Serikatnya. Nah, dengan tujuan untuk suku bunga The Fed dipaksa untuk turun gitu. Itu bagus, tapi kalau misalnya diturunkan dalam kondisi pasar saham lagi bubble kayak gini kurang bagus. Jadi harus turun dulu pasar sahamnya. Saya nggak tahu ya, tapi kalau betul SPX turun, IHSG-nya Amerika ini turun, SMCI juga bakal turun lagi, Pak. Dan bakal dalam turunnya, Pak. Karena sejak awal valuasinya tanggung dan karena sejak awal dia tipikal growth stock. Tapi kalau dia balik lagi ke level $30 ya, atau di bawah itu 25 lah. Kalau balik lagi ke 20 kayaknya enggak sih. Tapi kalau dia udah di bawah $30, berarti kan PBV-nya 3 kali tuh. Atau dia $25, berarti 2,5 kali PBV-nya. Nah itu. All in aja udah, nggak apa-apa Pak Christian. Kalau nanti pasar saham naik lagi, dia dengan gampang naik lagi ke $60 itu. Dari 25 ke 60 kan 100% itu. Habis itu tunggu turun lagi gitu. Jadi kalau mau trading juga bisa sih sebenarnya di SMCI ini, atau misalnya pengen hold aja gitu bisa. Yang penting fundamentalnya bagus itu ya. Jadi kalau misalnya